Kain panjang berbentuk selendang menyimpan kisah perjalanan panjang seseorang yang berjati diri sebagai seorang polisi militer Angkatan Darat. Jati diri itu begitu kuat sehingga bukan sebuah kebetulan jika 2 kali jabatan sebagai Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat dipercayakan kepadanya dan dijalankan dengan sepenuh hati dengan hanya satu tujuan: menjalankan amanat dengan jelas tanpa memperdulikan persimpangan-persimpangan yang ada. Beliaunya ini jadi orangnya menghormati hukum. Beliau selalu mengatakan setiap permasalahan hukum harus diselesaikan dengan hukum. Ini sangat melekat di anak buahnya itu, Pak. Maka saya selalu menyampaikan kepada prajurit POM, kalau kamu jadi penegak hukum, kamu harus bertekad kuat menjaga moralitas yang baik. Bagi seorang penegak hukum, kuncinya adalah moralitas. Sebagai pemain bola di Sidoarjo, anak kedua dari seorang polisi, lulus dari Akabri menjadi perwira dengan Korps Polisi Militer sebagai ladang pengabdiannya. Saya daftar tahun 8081 dari Polda Jatim, Panda Jawa Timur. Saya mengikuti tes, alhamdulillah tingkat daerah lolos, tingkat pusat lolos. Saya tidak pernah kirim surat ke bapak saya kalau saya lolos. Tidak tahu bagaimana bapak saya itu minta tolong ke salah satu pembina untuk nanyakan apakah anaknya lulus. Tapi saya bilang, Pak, tolong sampaikan ke bapak saya, anak lanangmu lulus, saya bilang gitu. Setelah itu saya ngikutin pendidikan. Tahun 85 saya lulus jadi seorang perwira dengan Korps Polisi Militer. Saya didinaskan pertama kali itu di Batalion Protokoler Kenegaraan, tempatnya di Tanah Abang 2. Batalion itu BKO terus-menerus terhadap Pas Pamres. Tapi saya hanya tidak lebih dari 2 tahun di Pas Pamres, langsung saya dapat perintah pindah di Pusdikpom. Jadi saya dinas di Pusdikpom itu 6,5 tahun. Saya kenal beliaunya, Letnan Jenderal TNI Dodi Wijanarko ini pada tahun 1991. Saat itu saya berpangkat Seran 2, beliau berpangkat Kapten. Beliaunya menjabat sebagai Komandan Kopidemlat dan saya anak buahnya langsung. Kalau soal penugasan, beliaunya ini sangat disiplin sekali, Pak. Setiap permasalahan dalam tugas diselesaikan dengan penuh semangat, 100%. Gak pernah menunda-nunda waktu. Biarpun sampai pagi pun dikerjakan sama beliaunya ini. Aceh sebagai daerah penugasan yang membuat kepercayaan diri meningkat setelah menindak pelaku yang mengaku anggota TNI melakukan penyiksaan terhadap masyarakat Aceh. Kejadian ini menjadi perhatian nasional dan pada peristiwa inilah
ia bisa mengungkap pelaku yang sebenarnya. Dulu ada peristiwa namanya Idi Rayak. Peristiwa Idi Rayak itu ada masyarakat dikumpulkan, terus ada orang yang mengaku itu adalah anggota TNI, terus melaksanakan penindakan kepada orang-orang itu. Ya ada yang meninggal, ada yang masih luka. Saya harus membuktikan bahwa itu tentara atau bukan tentara, sehingga saya diperintah Pangkolakop itu turun di TKP itu, yaitu di daerah Aceh Timur. Disitulah saya mengumpulkan alat bukti dan bersyukur dari beberapa orang kejadian itu masih ada yang sehat dan dirawat, kami jaga. Setelah kami laksanakan investigasi, kami tunjukkan apakah dulu tentara yang nembak kamu senjatanya kayak gini? Tidak. Apakah seragamnya seperti ini? Tidak. Seragamnya apa? Seragamnya pakai celananya doreng, tapi bukan doreng ini, atasnya hanya pakai kaos, lengan panjang, orangnya seperti ini ya. Dari hasil pengumpulan data, maka saya mengambil kesimpulan bahwa pelakunya itu bukan anggota tentara. Dan anggota TNI saat itu memang punya disiplin yang cukup baik waktu Satgas di Aceh itu. Itu saya anggap luar biasa. Kenapa? Karena menjadi perhatian nasional saat itu. Rentetan peristiwa demi peristiwa dalam tubuh TNI Angkatan Darat diselesaikan demi membangun kokohnya kesadaran hukum dan menegakkan moralitas serta kehormatan prajurit TNI Angkatan Darat. Sejak berpangkat kolonel, kasus-kasus besar sudah diselesaikannya. Tapi terkadang, sebab akibat itu tidak berbanding lurus. Apa yang baik dan benar dilakukan menjadi peluang merugikan diri dan keluarga, sampai-sampai harus direlokasi dengan tugas yang tidak sepadan. Jadi memang alhamdulillah, insya Allah ya, suami saya itu kalau sudah tugas ya tugas, sudah amanah. Nggak ngelihat apa teman dekat atau orang penting atau senior atau siapapun, kalau memang salah ya salah. Demikian juga pada saat menegakkan hukum. Kadang-kadang ada ketakutan, terlalu tegas. Saya sebagai istri hanya bisa mengingatkan supaya ketegasan itu tidak membawa hal yang terlalu berbahaya. Walaupun sudah beberapa kali juga karena ketegasan beliau, apakah entah itu ada rentetannya atau tidak, tiba-tiba suami saya jadi dosen madya. Itu suami saya itu kolonel, dosen madya itu jabatan letkol. Kasihan waktu itu baris dengan sesama kolonel, maaf barisannya nggak di sini, jadi pindah gitu. Ya tapi ya sudah, karena itu tadi sudah dididik ikhlas, sudah dididik menerima. Akhirnya itu nggak lama dan kami dibalas dengan karunia yang jauh lebih besar dari yang tadinya kami harapkan. Moralitas adalah kunci dalam melakukan tugasnya dengan setia. Sebagai orang yang menyukai falsafah hidup dalam dunia perwayangan, ia belajar dari kisah-kisah wayang dan berusaha untuk menjadi teladan bagi para prajuritnya. Kalau hobi beliaunya ini nonton wayang. Jadi tokoh wayang yang beliau suka itu Krishna. Kenapa Krishna? Karena menurut saya Krishna itu banyak memberikan petua-petua jadi terhadap orang banyak. Jadi beliau dari situ kemudian bisa memberikan petunjuk yang baik sebagai contoh terhadap kepemimpinan beliaunya. Di samping itu juga beliaunya suka ini tokoh Gajah Mada. Nah, mungkin beliau menggambarkan Gajah Mada itu orangnya besar, berwibawa, yang bisa menyatukan Nusantara ini. Ia dengan tulus berbuat dan berjalan dalam koridor Pancadharma Korpsnya.
itulah bentuk hadiah yang dapat diberikan atasan pada bawahannya. Tentang Pancadharma Korp ini kan ada 5, Pak. Sifat ksatria, sifat bijaksana, pantang mundur, kebesaran hati, dan kejujuran. Jadi dari satu persatu itu beliaunya ada, Pak. Sifat ksatrianya bagaimana? Dia berani sekali. Berani dalam artian berbuat yang benar, sesuai dengan kaidah hukum. Bijaksana. Dia selalu, ini saya uraikan, selalu menolong anak buah yang di bawahnya dengan mempertimbangkan keluarganya. Bijaksana. Pantang mundur. Setiap permasalahan hukum yaitu tadi harus diselesaikan secara hukum. Tentunya harus dasar dengan moralitas yang baik. Kebesaran hati. Beliau di mana saja tidak pernah mengeluh orangnya. Ya sampai sekarang ini. Jujur. Itu kunci yang beliaunya ada itu. Jujur orangnya. Apa yang beliau katakan diingkari tidak. Beliau selalu konsekuen dengan perbuatan dan perkataannya. Makanya Pancadharma Korp itu ada di beliaunya semua, saya katakan seperti itu. Semuanya ada pada beliaunya. Cocok sudah. Lihat bahagia yang kita lukiskan, berdua bersama jadi peran utama sebuah cerita. Peran istri saya tidak bisa berterima kasih dengan saya nilai dengan materi. Saya tidak pernah mikir apa-apa, Pak. Belikan baju anak saya nggak mikir, nyekolahkan anak saya nggak mikir. Semua sudah diatasi oleh istri saya. Dan hebatnya istri saya itu saya nggak pernah boleh marahin anak saya. Alasannya begini, biar kalau anak itu nanti kalau dua-duanya marah nggak ada sandaran. Biar satu yang marah, nanti sandarannya ke saya sebagai orang tua, sebagai bapak. Tapi nanti kalau nyandarnya kelamaan saya dimarahin juga. Mungkin yang menjadi inti adalah kesabarannya. Sabar sekali, nggak pernah panik. Apapun situasinya tidak pernah panik. Dan selalu meyakini pasti ada sesuatu kenapa ini terjadi. Walaupun itu sifatnya kadang-kadang saya sampai gimana sih positif jangan, tapi jangan kayak aneh gini. Tetapi ternyata memang beberapa hari kemudian, beberapa saat kemudian saya menyadari, oh iya ya, ngapain waktu itu kita reaksinya marah atau apa. Ternyata sabar pun hasilnya sama. Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini. Jadi kadang-kadang saking sabarnya, kalau marah kita jadi ketawa gitu, bukan takut. Kok lucu tiba-tiba marah, ternyata bisa marah gitu. Tapi itu jarang sekali. Dan kepada anggota lebih kalau marah itu saya selalu lihat ya, hukumannya adalah hukuman yang mendidik. Kadang bahkan anggota habis dimarahin cerita ke saya sambil ketawa. Bu, Bapak kemarin marah sama saya tapi dengan mimik tertawa gitu. Tidak pernah melakukan tindakan hukuman yang istilahnya tidak perlu, tidak manusiawi, membuat kerusakan fisik, mental. Jadi saya lihat selama ini insya Allah ya, yang selama ini saya tahu didikan-didikan kalau marah sama anggota ya hukumannya yang bersifat mendisiplinkan. Tidak ada unsur perusakan atau menyakiti begitu. Demikian juga sama anak-anak. Cintaku yang begitu kuat. Saat
Di balik kesabarannya, tersimpan tekad yang kuat, bukan hanya untuk kemajuan diri sendiri, tapi untuk membesarkan adik-adiknya. Setelah ibunya tidak ada, tekad itu makin bulat. Sebagai wujud terima kasih kepada orang tua, ia membesarkan adik-adiknya, sampai mengesampingkan dulu kepentingan pribadi. yang tak bisa ku ulang. Seperti selendang berkain lembut, begitulah hatinya, penuh kasih. Cerita sebuah selendang baginya mempunyai kekuatan batin yang khusus. Tapi selendang itu bukan selendang biasa. Selembar kain selendang pemberian sang ibu. Jadi gini Pak, saya itu kalau tugas kemana aja, saya itu mesti bawa selendang. Dulu selendang itu selendangnya ibu saya gitu loh Pak. Jadi kalau saya lagi pusing, saya ikatlah kepala saya itu, set, udah. Nanti 5 menit, 10 menit saya buka gitu, pusingnya sembuh. Iya. Saya sampai ini logikanya di mana ya Pak? Saya bilang gitu. Ya tapi sembuh gitu. Mungkin itu mengandung doa ya, mengandung restu dari ibu. Mungkin sebenarnya yang bekerja bukan kain batiknya, tetapi pada saat Ibu Indrawati namanya, Ibu Indrawati menyerahkan itu ke Mas Dodi, itu sambil didoakan. Ya itulah mungkin yang membawa keberkahan dan berhasil gitu. Saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku. Kekuatan batin itulah yang terwujud dari kekuatan doa dalam selembar selendang. Kerap dalam batinnya berteriak, hidup adalah perjuangan dan pilihan. Memilih untuk menjadi seorang perwira TNI Angkatan Darat artinya berjuang untuk menegakkan moralitas serta kehormatan. Kini hanya rindu, oh, ku rindu senyummu, Ibu. Saya rasa pada saat diputuskan bahwa usia 58 tahun adalah usia pensiun, itu sudah dipikirkan oleh atasan-atasan atau pimpinan kita dengan tepat. Suami saya mencapai pangkat Letnan Jenderal adalah sebuah karunia yang sangat besar bagi saya, karunia yang sangat besar bagi keluarga kami, demikian juga buat suami saya. Saya rasa beliau juga sudah merasa mengabdi seperti yang terbaik yang seperti suami saya inginkan. Dan tidak lupa saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pimpinan TNI AD Bapak Andika yang telah amat sangat memperhatikan suami saya pada khususnya kemarin, dan kepada seluruh prajurit TNI. Saya betul-betul melihat itu. Dodi ya seperti ini Pak, tidak lebih dan tidak kurang, namanya juga manusia. Tetapi di saat negara memberikan tanggung jawab kepada saya, insya Allah saya akan laksanakan sebaik-baiknya tanggung jawab itu. Nafasku terhenti, temukanmu dalam jalan. Selendang itu lurus, jalan yang ditempuhnya pun lurus. Temukanmu dalam jalan pulang.